Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi bi anna Allah yakfir wa yu'ali darajatihi fil jannah wa yanfa'una bi sababihim wa karamin fid din wa dunya wal akhirah. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim wa asdaqal qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْهُمْ فِرْقَةٌ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. وَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ بِكِتَابِ اللَّهِ أَفْضَلُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتِهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. كما قال المؤلف رحمه الله على تفسير سورة الياسين. نفعنا الله وإياكم بعلومه وعلم الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. على صراط مستقيم. المراد من الصراط دين الإسلام، yakni ya Muhammad innaka la minal mursalin wa dinuka dinul haq wal islam wal kufaru ala dinul batil. Halaman 3 baris ke 10 ya. Melanjutkan kajian kita pada kajian yang lalu, suratul Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim, yang berada di atas jalan yang benar. Al-muradu minas sirat, yang dimaksud dari makna kalimat as-sirat yaitu dinul Islam, agama Islam. Yang dimaksud sirat dari ayat ini adalah dinul Islam, yakni ya Muhammad innaka laminal mursalin wa dinuka dinul haqqin wal islam. Wahai Muhammad, innaka, sesungguhnya engkau, laminal mursalin, adalah bagian dari orang-orang yang diutus Allah. Wa dinuka, dan agamamu dinul haq, yaitu agama yang benar. Wal islam, yang disebut dengan agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah, yang diakui di sisi Allah, adalah Al-Islam. Dan Islam adalah sebagai agama penyempurna,
Al-yawma akmaltu dinakum wa atmamtu alaihi ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Telah Allah sempurnakan atas engkau agamamu, Allah sempurnakan nikmat atasmu, dan Allah redha atas agamamu, yaitu Islam. Ya, jadi agama Islam adalah agama yang telah diproklamirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sebagai penyempurna dari agama-agama yang dibawa oleh Allah, oleh para nabi dan para rasul terdahulu. Para nabi dan para rasul terdahulu tidak ada agama, tidak ada nama agama. Jadi nama agamanya adalah agama samawi. Kemudian karena Rasulullah sebagai khataman nabiyyin, dan Rasulullah adalah termasuk dari nabi dan juga rasul yang diutus oleh Allah, ya, makanya Allah nyatakan, ala innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah bagian dari orang yang diutus oleh Allah, ala siratin mustaqim, di atas jalan yang benar atau jalan yang lurus, yaitu agama ad-dinul haq al-Islam, agama yang benar, agama Islam. Ya, Rasulullah ini diutus oleh Allah ke alam dunia sebagai penyempurna. Ya, kita tahu Nabi diutus oleh Allah itu enggak sedikit, banyak, ada ribuan Nabi. Ya, ada 123.000 Nabi. Sementara Rasul itu ada 315 Rasul. Dan dari 315 itu yang wajib untuk kita yakini keberadaannya ada 25 nabi. Dari 25 nabi kemudian dipangkas lagi, ada yang namanya ulul azmi, ada 4 orang. Dari 4 orang ini kemudian dipangkas lagi menjadi khataman nabiyyin. Nah, Rasulullah termasuk, ya, termasuk Rasulullah. Wal kufar ala dinul batil, dan orang-orang kafir itu berada di atas dinul kafir, agama yang batil, agama yang sesat, agama yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in qila, maka apabila dikatakan atau ditanyakan, aqsamallahu bi anna Muhammad alaihi salatu wasallam minal mursalin, fa in kana hadzal qasamu lil kufari bi ayyasdiku bi anna Muhammad alaihi salatu wasallam minal mursalin fa hum la yasdikun. Kalau seandainya ada yang bertanya, aqsamallah, kenapa Allah bersumpah? Kenapa Allah bersumpah? Aqsamullah, kenapa Allah bersumpah? Ini alifnya, hamzanya adalah hamzah istifham. Kenapa Allah bersumpah? Kalimatnya wal Qur'anul Karim. Wawnya adalah waw qasam. Wal Qur'an, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Innaka, sesungguhnya engkau laminal mursalin. Allah menggunakan kalimatnya kalimat sumpah. Kenapa Allah bersumpah? Allah bersumpah bi anna, bahwa anna Muhammadan alaihi salatu wassalam, bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam minal mursalin, yaitu bagian dari utusannya. Wa in kana hadzal qasam, maka kalau seandainya kalimat qasam tersebut lil kufari, ditujukan kepada orang-orang kafir, bi ayyasdiku, agar orang-orang kafir itu membenarkan bi anna Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah, bagian dari utusan Allah, fahum la yasdibun, maka mereka tidak akan mau membenarkan. Karena memang sifat dari orang-orang kafir tidak akan pernah membenarkan, tidak akan pernah percaya. Orang kafir nggak akan pernah percaya. Kenapa? Karena orang kafir itu mahdzub, tertutup, ya, summun bukmun umyun wa hum la yarji'un, ditutup oleh Allah. Hatinya ditutup, pendengarannya ditutup, matanya ditutup, dan mereka tidak akan pernah mau mengakui, tidak akan pernah mau kembali kepada kebenaran. Rasulullah sudah memperlihatkan tentang kemuliaannya. Rasulullah telah memperlihatkan tentang kemukjizatannya. Bahkan jangankan Rasulullah, nabi-nabi yang lain, nabi yang paling terlihat sekali tentang mukjizatnya, Nabi Isa alaihi salatu wasallam, itu terlihat sekali
ya, kemujizatannya, mampu menyembuhkan, mampu pula menghidupkan orang yang telah mati, namun orang-orang kafir tetap nggak akan percaya. Ya, karena memang sifatnya orang kafir itu adalah makhluk tertutup, tidak akan membenarkan. Sementara yang namanya orang yang beriman itu adalah at-tasdiqu ma jaa bihi nabi, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, membenarkan apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Itu adalah orang yang beriman. Beriman, dia membuka diri, dia mempercayai apa yang disampaikan oleh nabi. Dan orang kafir adalah kebalikannya, menutup dan tidak pernah percaya. Kalau Allah bersumpah kepada orang-orang kafir, wa in kana hadzal qasamu lil kufar, ya, di mana sumpah ini ditujukan kepada orang kafir, bi anna yasdiqu bi anna Allah alaihi salat bi anna Muhammad alaihi salatu wasallam minal mursalin, fahum la yasdiqun. Mereka tidak akan mau membenarkan, tidak akan membenarkan. Wa in kana al-muslimun, namun kalau seandainya sumpah itu disampaikan atau ditujukan kepada orang-orang muslim, orang-orang yang menyatakan dirinya berbai'ah kepada Allah sebagai Tuhannya, Rasulullah sebagai utusannya, fa inna yasdiqun, agar mereka mempercayai anna Muhammad liman mursalin, sesungguhnya Rasulullah Muhammad adalah bagian dari orang yang diutus oleh Allah, fahum yasdiqunahu bila qasam, maka mereka akan membenarkan apa yang disampaikan tadi bila qasam, tanpa harus ada sumpah. Karena sifatnya tadi itu sifat orang yang beriman, ya, asdasdiku ma jaa bihin nabi, mereka meyakini, mereka percaya, mereka membenarkan, tidak ada sedikit pun keraguan-raguan terhadap apa yang telah disampaikan oleh nabi. Karena sifatnya, maka tanpa ada qasam pun orang yang beriman pasti, ya, pasti dia akan membenarkan bila qasam, tanpa qasam. Oleh karenanya, fama faidatul qasam, apa sebenarnya faedah qasam yang ada di dalam kalimat ini? Apa faedah sumpah Allah di dalam kalimat ini? Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kenapa Allah pakai nih? Allah bersumpah, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah bagian dari utusanku, ala siratil mustaqim, di atas jalan yang lurus. Kenapa Allah menggunakan kalimat sumpah? Ujiba bi annallaha ta'ala, jawabannya bi annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala arada, menginginkan, ayu akida kalamihi lil munkarina, yaitu menginginkan untuk memperkuat, yuakid, memperkuat kalami, ya, sebagai penguat kalamnya lil munkari, terhadap orang-orang yang mengingkari keberadaan Rasulullah Muhammad, sebagai penguat tuh, ya. Jadi kalau seandainya orang kafir tidak percaya, tidak yakin, nggak masalah gitu, karena ini penguat posisi kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah dan sebagai nabi yang terakhir, pembawa risalah, menyempurnakan risalah para nabi dan para rasul sebelumnya. Yu'akkida kalamihi lil munkar wal qasamu naw'un minat ta'kidin. Oleh karenanya fal qasam, sumpah ini adalah berlaku minal muakkad, ta'kid, ya, minal muakkidi, sebagai penguat atau sebagai pondasi, ya, akan keberadaan kedudukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika qasamullahu ta'ala bilil hujjah. Demikian oleh karenanya, atau maka demikian itu sumpah Allah Ta'ala di dalam ayat itu lil hujjah, sebagai hujjah atau sebagai argumentasi kepada orang-orang yang ingkar akan keberadaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menguatkan kedudukan Rasulullah. Sumpah Allah di sini sebagai penguat akan keberadaan Rasulullah, sebagai penguat kedudukan Rasulullah,
diturunkan oleh Allah ke alam dunia adalah untuk menyempurnakan ajaran para nabi dan para rasul sebelumnya. Tanzila wa in quri'a bin nasbin yaqulu nasbuhu bil fi'lil mahdhuf. Tanzil, ada yang membaca tanzilu, ada yang membaca tanzila. Kalau fa'in quri'a, maka kalau seandainya dibaca bin nasbin dengan dibaca harokat fathah nasab, ya, berarti tanzila. Kalau kita baca tanzila, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Karena yang baca tanzila. Ada yang dibaca tanzilul azizur rahim, ya, ada yang dibaca nasab, ada yang dibaca dummah. Nah, kalau seandainya dibaca nasab atau dibaca fathah, fa in quri'an nasbi yakunu nasbuhu bil fi'lil mahdhuf, maka dinasabkan oleh fi'il yang dibuang. Fataqriruhu, maka rinciannya adalah iqra tanzilal aziz. Jadi kalau kita bacanya tanzila, dibaca fathah, ya, tanzila, maka perinciannya itu ada fiil yang dibuang. Iqra tanzilal aziz, bacalah olehmu wahai Muhammad tanzila, apa yang telah diturunkan al-aziz oleh zat yang maha agung. Yakni ya Muhammad iqra munazzila minal azizir rahim. Wahai Muhammad, bacalah munazzila, apa yang diturunkan minal azizir rahim, dari zat yang maha agung dan maha rahim. Wa in quri'a birrafi, kalau seandainya dibaca dengan rafa, dibaca tanzilul azizir rahim, ya. Kalau dibaca tanzilul azizir rahim berarti menjadi rafa. Yakunu khabaru limubtada'in mahdhuf. Ini menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. Kalau dibacanya tanzilu, ya. Kan ada yang baca tanzila, ada yang dibaca tanzilu. Boleh-boleh saja. Ya, kalau orang yang bisa yang mengerti tentang nahwu dan shorof, gampang, boleh dia baca tanzila, boleh dibaca tanzilu. Kalau dibaca tanzila berarti nasab, di mana nasabnya itu karena ada fiil yang dibuang. Ya, fiilnya, takrirnya adalah iqra tanzilal azizir rahim. Ayya Muhammad iqra ya Muhammad iqra munazzila minal azizir rahim. Itu adalah arti dari iqra tanzila. Nah, kalau seandainya tanzilu dibaca rafa, wa in quri'a birra'in yakunu khabar li mubtada'in mahdhuf. Dia menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. Fataqriruhu hadzal qur'anu munazzilun 'alaika biwasitatin Jibril alaihi salatu wasalam minallahil azizil alim azizil ghalibi al-muntaqimi minal 'asi ar-rahimu lil muti'ina. Maka takrirnya, rinciannya, kalau dibaca tanzilu, ya, dibaca tanzilu, yaitu menjadi mubtada, khabarnya dibuat, takdirnya hadzal qur'anu munazzilun. Ini Al-Qur'an, yaitu munazzilun, yang diturunkan alaika atas engkau, biwasitatin, dengan perantara Jibril alaihi salatu wasalam, minallahil aziz, dari Allah yang maha aziz, yang maha luhur, al-ghalib, yang maha pemenang, al-muntaqimin, yang maha pembebas atau maha al-asi, minal asi, dari orang-orang yang bermaksiat. Artinya maha yang muntaqimin, yaitu orang yang memberikan sanksi, ya. Minal asi, dari orang-orang yang bermaksiat, ar-rahim, yang maha rahman, maha pengasih, lil muti'ina, bagi orang-orang yang taat. Jadi
kalau seandainya dibaca rofa, dibaca dummah, ya, tanzilul aziz. Tanzilul aziz dia memiliki makna hadzal qur'anu munazzilun 'alaika biwasitatin Jibril alaihi salatu wasallam minallahil aziz, ya. Itu ini Al-Qur'an yang telah diturunkan alaika atas engkau biwasitatin dengan perantara Jibril alaihi salatu wasallam minallah dari Allah. Allah zatnya Al-Aziz, Al-Ghalib, Al-Muntaqim, Ar-Rahim, ya. Faqra, maka bacalah oleh ya Muhammad, wahai Muhammad, hadzal Qur'an, akan Al-Qur'an ini. Dibaca kepada siapa? Al-munkarina, kepada orang-orang yang mengingkari. Untuk apa? Hatta yasma'u kalami, agar mereka itu mendengar kalamku. Jadi dari kalimat ini, saudara, Allah ingin memberikan kepada Rasulullah, engkau hanya wajib untuk mendakwakan, menyampaikan, gak boleh memaksa. Sampaikan sajalah, agar orang-orang yang ingkar kepadaku itu mendengar. Kalau sudah mendengar, wa yakhafuna minna, hingga mereka itu merasa takut, ada rasa takut minna kepada diriku. Kemudian wa yaji'u ilal insaf, kemudian dia akan datang dengan penuh keinsafan. Jadi Rasulullah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah bukan untuk memaksa manusia agar manusia mau mengikuti apa yang disampaikan oleh dirinya. Allah perintahkan, sampaikan, bacakan tentang risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yasma'u kalami, agar mereka itu mendengar, sampai mereka betul-betul mendengar akan kalamku. Kagak ada paksaan, ya. Kalau dia mendengar, kemudian ada rasa takut, kemudian dari rasa takut itu akan melahirkan keinsafan untuk bisa mengikuti dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dipaksa, saudara, bukan dipaksa. Sama kalau seandainya kita kembali melihat sejarah Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang begitu amat sangat benci kepada Rasulullah. Awalnya, sebelum beliau masuk Islam, orang yang sangat benci kepada Allah, kepada Rasulullah. Bahkan dengan tangannya dia ingin membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia pengen membunuh baginda Nabi. Nah, saking sudah sampai puncaknya rasa kesel, ya, rasa tidak sukanya kepada baginda Nabi, kemudian dia persiapkan dirinya untuk menghadapi Rasulullah. Dia datangin tuh Rasulullah, dia ingin bunuh Rasulullah. Ini Sayyidina Umar bin Khattab kalau kita lihat sejarahnya. Maka saat beliau datang ke baginda Nabi, sebelum sampai ke rumah baginda Nabi, ada orang yang negur. Ya Umar, mau ngapain engkau? Aku ingin mendatangi Muhammad, aku ingin bunuh Muhammad. Itu terlalu membawa ajaran yang sesat, dianggap sesat ajaran baginda Nabi. Orang-orang yang ingkar nih, ya, apa katanya? Kenapa engkau gusar dengan Muhammad? Sementara adikmu sendiri, yaitu Fatimah, ya, adiknya beliau Fatimah, itu sudah masuk Islam, menjadi pengikut Muhammad. Coba kau lihat keluargamu, mereka saja ikut kepada Muhammad. Kenapa engkau benci kepada Muhammad? Dia balik, dia datang ke rumah Fatimah, ya, anak saudaranya, saudara satu ibu satu bapak itu, ya, Fatimah. Kemudian dia gedor pintunya. Saat itu Fatimah sedang membaca Quran. Dia datang, kemudian dia jambak tuh Fatimah, kemudian dia pukul dan didorong sampai Fatimah terjerembab. Kemudian Fatimah menangis. Saat itu Sayyidina Umar bin Khattab melihat Fatimah menangis, kemudian dia minta maaf. Nah, ketika Fatimah membaca surah, yang dibaca surah apa? Surah At-Taha, saudara. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Ya.
demi Al-Quran tidaklah aku turunkan Al-Quran alaika atasmu ya Muhammad litasqa untuk memberikan kesulitan kepada engkau illa tadhkiratan liman yakhsha kecuali untuk mengingatkan kepada orang-orang yang takut mendengar kalimat Toha yang dibacakan oleh adiknya, bergetar hatinya saudara, ya. Karena itu hatta yasma'u kalami, sampai orang-orang yang ingkar itu mendengar kalamku. Kemudian wa yakhafu minni, dan mereka merasakan rasa takutnya kepadaku. Wa yaji'u ila insaf, hingga mereka akan datang kepadaku dengan penuh kesabaran. Ya, karena Al-Quran tuh. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah, Yasin ini diturunkan oleh Allah dengan menggunakan qasam, adalah sebagai bentuk legitimasi Allah kepada Rasulullah Muhammad atas kedudukannya. Agar Allah ingin menyampaikan kepada orang-orang kafir tentang keberadaan Rasulullah Muhammad, utusan Allah, dan sebagai penyempurna dari ajaran Allah yang pernah dibawa oleh para nabi dan para rasul. Nah, dari sinilah Allah perintahkan sampaikan kepada orang-orang kafir agar mereka mendengar. Sampai mereka mendengar, kemudian timbul rasa takutnya kepada Allah, akhirnya mereka akan datang kepada engkau dengan penuh kesabaran. Insafan, kesabaran saudara, ya. Itu bukti nyata yang diperlihatkan oleh Allah, kejadian Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar surah Yasin dikumandangkan, dia perhatikan itu surah Yasin, ya. Jadi Rasulullah itu diturunkan oleh Allah ke alam dunia dengan Al-Quran bukan untuk membuat susah, ya, bukan untuk membuat susah makhluk manusia, dan bukan untuk Rasulullah itu bersusah-susah mengajak manusia ataupun memaksa manusia untuk mengingat atau untuk takut kepada Allah, bukan. Jadi nggak ada istilah Rasulullah memaksa, nggak ada paksaan, ya, nggak ada paksaan tuh. Yang ada hanya diperintahkan oleh Allah untuk sampaikan. Makanya Allah menggunakan qasam, sumpah demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah, sesungguhnya engkau adalah bagian dari utusanku ala siratin mustaqim, di atas jalan yang lurus, ya. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum, allamu ta'lil litanzila. Litunzira untuk memberikan peringatan, kauman kepada satu kaum, kauman kepada kaum, ma unzira aba'uhum, ma unzira aba'uhum, yang belum pernah mendapatkan peringatan, aba'uhum orang-orang tua mereka. Allamu ta'lil, Allah menggunakan kalimat ta'lil di dalam kalimat tunzir. Lamnya itu adalah lam ta'lil. Lam ta'lil itu adalah alasan atau tujuan. Tujuan Allah menurunkan Al-Quran litunzira qauman, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, ya, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Ta'lil litanzil, yaitu tujuan diturunkannya Al-Quran. Qila, berkata sebagian ulama tafsir, fama fima unzira linnabi, fama, maka huruf ma di dalam kalimat ma unzira aba'uhum litunzira qauman, ma, huruf ma di sini yaitu huruf ma fima unzira di dalam lapat ma unzira linnafi, maknya adalah linnafi, makna nafi, ya, makna nafi. Maka artinya ailam tunzir aba'uhum aqrabuna, lam tunzir aba'uhum aqrabuna, yang belum pernah mendapatkan peringatan orang-orang tua mereka, aqrabuna juga kerabat-kerabat mereka, ya. Jadi belum pernah. Jadi memang
memang orang-orang kafir Quraisy adalah orang yang tidak mendapatkan risalah Nabi. Karena saking panjangnya nih, disebabkan karena litatawuli muddatul fitrah, karena masa yang panjang fitrah itu adalah kekosongan dari syariat. Saking panjangnya masa kekosongan Nabi yang menyampaikan risalah Allah kepada kaum Quraisy saat itu, maka disinilah banyak yang tidak mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Masa yang panjang itu disebut disebut muddatul fitrah, ya. Masa yang panjang, kekosongan yang panjang dari syariat atau dari ajaran yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Karena setiap nabi diturunkan oleh Allah kepada kaumnya masing-masing. Kalau Nabi Isa diturunkan kepada kaum Nasrani, Nabi Ibrahim lewat Nabi Ismail itu nanti arahnya ke Mekah, ya. Karena Nabi Ibrahim diturunkan kepada Bani Israel nantinya. Nah kemudian nanti pecah tuh. Nah, karena ada Ismail dengan ada Ishak, ya. Nah kalau Ismail, setelah Ismail berhenti tuh di situ tuh masa yang panjang, hingga orang-orang Quraisy saat itu yang ada di kota Mekah tidak mendapatkan sentuhan-sentuhan agama, maka dinyatakan sebagai muddatul fitrah, masa yang begitu panjang, kekosongan yang panjang dari syariat Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, ya. Kalau Nabi Musa kepada kaum Israel, kan gitu kan. Jadi setiap nabi diturunkan kepada kaumnya masing-masing. Berbeda dengan Rasulullah Muhammad. Kalau Rasulullah Muhammad diturunkan kepada umat manusia, jadi kepada seluruh alam, bahkan bukan hanya manusia saja, termasuk pula malaikat, termasuk pula tumbuh-tumbuhan, termasuk pula binatang. Maka kelahiran Rasulullah Muhammad SAW ditunggu-tunggu oleh seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala, karena Rasulullah adalah sebagai penyempurna dari ajaran Allah, ajaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, ya. Nah ini ma di sini ma unzira lin nabi sebagai nabi, huruf nafi. Ay lam tunzir aba'uhum aqrabuna, belum pernah, ya, atau belumlah mereka mendapatkan peringatan orang-orang tua mereka dan kerabat-kerabat mereka. Litatawuli muddatul fitrah, disebabkan karena panjangnya kekosongan dalam syariat. Warusdi warsadiat wakila, dan juga ada yang menyatakan ma bimakna alladhi, bimakna mausulah, ma bimakna alladhi, bukan bimakna nafi. Artinya ay litunzira qauman alladhi unzira bihi aba'uhum. Jadi kalau seandainya ma bermakna alladhi, maka artinya litunzira qauman, untuk memberikan peringatan kepada kaum alladzi yang unzira, mendapatkan peringatan bihi, dengan datangnya para nabi, abauhum, kepada orang-orang tua mereka, fahum ghafilun, namun mereka semuanya lalai. Mungkin saja ada yang menyatakan dalam tafsiran ini, ada yang menyatakan mereka belum pernah mendapatkan risalah para nabi, mereka belum pernah mendapatkan teguran para nabi karena waktu yang panjang. Ada juga mereka pernah mendapatkan teguran, namun mereka lalai, gitu, ya. Maka ada, jadi penafsirannya banyak. Ada dua penafsiran. Yang pertama ma sebagai nafiyah, yang kedua ma sebagai mausulah alladzi. Ya, kalau alladzi berarti orang-orang yang berada di Jazirah Arab, terutama yang ada di kota Mekah, adalah orang yang pernah pula mendapatkan teguran, mendapatkan risalah dari nabi-nabi terdahulu, namun mereka fahum ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai, ya.
Lalai dari apa? Anil iman wal rusdi, yaitu lalai dari keimanan dan lalai dari petunjuk. Yakni ya Muhammad, anzalna ilaika hadzal Qur'an litukhawwifa bihil qauma alladzina lam yahuhu. Yakni ya Muhammad, wahai Muhammad, anzalna ilaika, kami telah menurunkan ilaika kepadamu hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini, litukhawwifa bihil qaum, agar kaum itu, agar takut kaum itu dengan peringatan, alladzi lam yakhafuna, di mana mereka adalah orang-orang yang tidak pernah merasakan rasa takut. Wal muradu minal qaum, yang dimaksud dengan kaum di sini adalah qaumul Quraisy, yaitu kaum Quraisy. Kaum yang ada di kota Mekah, di mana tempat lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu min zamanil Ismail alaihi salatu wasallam ila zamanika ma ja'ahum nabiyyan wala mursalun. Karena pada zaman Nabi Ismail sampai dengan zaman engkau, maja'ahum, tidak pernah datang, belum ada yang datang kepada mereka satu nabi pun ataupun satu rasul pun. Maka zaman disebut dengan zaman fitrah, ya, zaman kekosongan syariat. Li'annahum ghafilun, karena mereka sesungguhnya mereka itu adalah ghafilun, orang-orang yang lalai, la ya'rifuna dinan, mereka tidak mengerti, tidak mengetahui agama, wala syari'atun, dan mereka pun tidak mengetahui syariat, tidak mengetahui syariat, hukum-hukum Allah. Pantaslah kemudian mereka menjadikan kaum ini diturunkan Rasulullah kepadanya, ya. Jadi ada dua arti di dalam kalimat ditungdiru qauman ma undiru aba'uhum. Maknya adalah mak nabi, ada maknya adalah mak mausulah, yaitu sifatnya apa? Maknanya alladzi. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh benar-benar, sungguh amat sangat sungguh benar. Qaulun, ketentuan. Qaulun ada maknanya makna perkataan, ya. Kalau di sini disebutkan qaulun itu adalah sungguh benar ketentuan ala aktsarihim, atas kebanyakan dari mereka, fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman, ya. Sungguh ketentuan dari Allah, kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Ai wajabat kalimatul adab ala aktsarihim li anna Allah taala alima bi ilmihi azali. Ini pasti wajibat menjadi kalimat pasti kalimat azab yang diberikan oleh Allah atas aksarihim, atas kebanyakan dari mereka, li annallaha ta'ala, karena Allah mengetahui, alimul ilmi, karena Allah mengetahui dengan ilmunya di zaman ajali. Allah lebih tahu, ya, tentang keberadaan mereka, yaitu orang-orang yang memang telah, karena memang setiap manusia yang memberikan hidayah itu Allah, ya. Cuma kita diberi oleh Allah akal. Dengan akal inilah kita seharusnya bisa betul-betul merekam dan betul-betul berpikir dengan jelas, dengan seksama, benar dan tidaknya akal yang menentukan, ya. Allah memang sudah menyatakan, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya hidayah itu bukan milik engkau wahai Muhammad, namun hidayah itu milik aku, dan aku yang menentukan siapa-siapa yang akan mendapatkan hidayah. Jadi Allah yang menentukan. Nah, ketentuan Allah itu berdasarkan dari akal yang ada pada diri kita. Artinya enggak semata-mata Allah langsung memberikan hidayah kepada kita tanpa ada usaha. Ya, enggak semata-mata. Jangan kita anggap kan di alam ajali udah diketahui sama Allah, ini kafir, ini muslim, kan begitu. Betul kan? Seakan-akan kalau orang yang tidak berpikir, sudahlah kita sudah begini sajalah.
Ya sudah ditentukan orang kafir, ya sudah kafir aja lah. Ditentukan muslim, ya sudah muslim aja, kan begitu? Enggak sebenarnya. Karena Allah menyatakan, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya bukan engkau wahai Muhammad yang memberikan hidayah. Jadi hidayah itu bukan warisan. Hidayah itu bukan pemberian dari manusia. Ya, tapi itu sudah ketentuan Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki seseorang itu kafir, Allah menghendaki seseorang itu muslim. Itu pun dasarnya karena kesungguhan kita. Karena kita telah diberi oleh Allah akal untuk bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Kalau seandainya kita nggak gunakan akal kita, maka bisa jadi kita akan jauh dari Allah. Allah pun akan menentukan, ya, menentukan nasib kita dengan asbab karena pemikiran kita. Makanya ada orang yang alim, tapi pemikirannya berbeda dengan jalan pemikiran Rasulullah, maka bisa jadi sesat. Betul nggak? Banyak orang sesat itu karena kehendak dirinya, kemudian Allah tentukan karena keinginannya berdasarkan akal yang ada pada dirinya. Jadi Allah yang menghendaki, namun kehendak Allah itu sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh makhluknya. Jadi ada kesempatan nih kita untuk dekat kepada Allah. Ada kesempatan kita untuk menjadi manusia yang memiliki kualitas iman di sisi Allah. Itu semuanya dikembalikan kepada manusianya, ya. Jadi ketentuan Allah ya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia, ya. Aksarul Quraisy, aksaru ay wajaba kalimatul azab ala aksarihim lianna Allah ta'ala alima li ilmil azal anna aktsarul Quraisy, karena sesungguhnya kebanyakan orang Quraisy la yu'minun billah, mereka tidak beriman kepada Allah wa risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak beriman kepada risalah yang dibawa oleh baginda Nabi. Ka Abi Jahal, seperti Abu Jahal, wa Utbah, dan juga Utbah, wa Saibah, wa Mughirah, wa amsalihim, dan yang sebangsa dengannya, ya. Ini adalah orang-orang Quraisy yang tidak beriman kepada Allah. Bagian wal khitabil haqqo haula'il asqiya'il li ta'kidil hujjah la li talibil iman li anna Allah ta'ala alimun annahum laisa min ahli tauhid wal iman, ya. Wa khitab, adapun khitabnya ditujukannya fi haqqil haula kepada orang-orang yang membenarkan isqiyah, ya, bagi orang-orang yang celaka, li ta'kidil hujjah, sebagai penguat hujjah, la talibul iman, dan bukan untuk menguatkan keimanan. Li anna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui annahum, sesungguhnya mereka laisa min ahli tauhid wal iman, bukanlah bagian dari ahli tauhid dan ahli iman, yaitu orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah, Saibah, kemudian Mughirah dan sebangsanya, ya. Itu adalah pemuka-pemuka kafir Quraisy yang kemudian mempengaruhi pengikutnya, pengaruhi masyarakatnya untuk membenci baginda Nabi dan tidak mengakui akan risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka dinyatakan laisa min ahlut tauhid wal ahlul iman, karena mereka bukanlah ahli tauhid dan ahlul iman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-azqanihim fa hum muqmahun wallahu a'lam bissawab. Ada yang bertanya kan? Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau nanya tentang ala siratal mustaqim dan ada litunzira qauman ma unzira abahum. Untuk ala siratal mustaqim, bahwa kita ketahui kita sebagai Islam selalu mohon petunjuk dan selalu berdoa dengan surat Al-Fatihah. Dan juga di dalam surat Yasin ini juga dijelaskan ada siratal mustaqim. Otomatis ini kan memang Allah telah mengikrarkan diri, ya, sebagaimana dalam surat 5 ayat 3, ya. Itu jelas bahwa dijelaskan bahwa Allah telah mengikrarkan agama kita adalah agama yang baik.
Dan sampai saat ini, apakah benar agama kita ini agama yang masih terbaik dalam segi akidah? Karena kita kan kebanyakan di sini masih akidahnya agak berkurang dibanding dengan syariat dan yang lainnya. Kita lihat misalnya di akidah, di buku-buku apapun, di buku-buku hadis yang 9 pun, itu hanya satu bab membahas tentang akidah. Semuanya adalah tentang syariah dan muamalah. Akidah hanya satu. Begitupun buku-buku katakan karangan-karangan Asqalani, karangan-karangan katakan di Bulughul Maram maupun di Riyadhus Shalihin, itu akidah pun hanya satu bab. Nah, jadi apakah benar bahwa Islam yang kita anut ini masih benar? Sebabnya kita lihat di Nasrani, di Kristen, di abad ketiga dia berubah secara akidah, secara keyakinan adanya Trinitas. Itu saya mohon nanti dijelaskan apakah benar-benar kita ini masih ke jalan yang lurus gitu. Baik. Memang kalau kita lihat di beberapa kajian-kajian kitab-kitab ya tentang masalah akidah itu pembahasannya sedikit. Kalau kita lihat banyakkan yang dibahas adalah tentang syariat. Jangan jauh-jauh. Kita misalnya kitab Kasifatus Saja atau kitab Safinatun Najah, ya. Safinatun Najah itu bahasanya tauhid cuma sedikit, yang banyak adalah tentang syariat, tentang sholat, tentang wudu, ya, tentang apa, tentang najis dan sebagainya. Kemudian sholat diperbanyak, ya, syariatnya sedikit, atau tauhidnya sedikit. Namun bukan berarti tauhid itu tidak penting, atau bukan berarti dengan sedikitnya tauhid itu kemudian dianggap tauhid kita ini lemah. Tidak sebenarnya. Pertama, tauhid itu dalam segi, kita lihat dalam segi dasar iman atau pondasi iman, ya. Bunyan Islam alal khamsin sahadata alla ilaha illallah. Cuma itu saja kan, ya kan? Kemudian setelahnya itu, setelahnya akidah, setelahnya penguatan akidah, setelahnya pernyataan akidah, pernyataan bahwa persaksian Allah adalah satu-satunya zat yang wajib disembah, dan Rasulullah, persaksian Rasulullah sebagai utusannya, itu kan akidah. Betul kan? Akidah. Ini pembahasannya, padahal pembahasannya panjang itu. Panjang pembahasannya, ya. Kalau akidah panjang, akidah itu panjang bahasanya tentang sifat-sifatnya Allah, sifat wajib bagi Allah. Kalau dulu itu diajarkan tuh sifat-sifat Allah, ya, betul enggak? Dengan adanya kitab yang dikarang oleh Habib Utsman bin Yahya, itu ya sifat 20 kan gitu. Sekarang jarang, betul enggak? Jarang, bahkan banyak yang nggak hafal tuh sifat 20, betul nggak? Ya, kenapa? Karena mungkin orang sekarang itu kalau bahasanya seperti itu banyak yang pada tidur, banyak yang pada kabur, betul nggak? Karena monoton, betul nggak? Ya, monoton gitu loh. Istilahnya, ya kalau itu dijejelin seakan-akan Islam itu seperti dogmatis gitu, ya. Sifat 20 diajarkan udud hidam baka mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsi. Dulu kita hafal, ini enggak? Orang sekarang ada enggak hafal? Ada yang hafal. Dulu kita hafal tuh, diajarin tuh. Ada kitabnya tuh yang dikarang oleh Syekh Utsman bin Yahya, Mufti Betawi. Kemudian juga sifat Allah, sifat jaiznya Allah, sifat wajibnya Allah, kan banyak tuh sebenarnya. Kalau kita ingin mempelajari itu kebanyakan orang enggan untuk mempelajari. Ini juga bisa terjadi kemunduran dalam akidah, ya. Karena dengan otomatis kita tidak memahami dengan benar keberadaan Allah. Cuman kita juga harus ngerti, di dalam Al-Quran Allah menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah dulu Tuhanmu baru timbul yakinnya. Kalau orang dulu
Dia untuk menimbulkan keyakinannya kepada Allah, dia pelajari tentang sifat Allah, dia pelajari tentang zat-zatnya Allah. Meskipun sampai bertahun-tahun, karena orang dulu itu bisa dibilang orang yang orang yang telaten, orang yang istiqomah. Beda orang sekarang karena sudah dipenuhi oleh urusan dunia, betul nggak? Urusan dunia, maka dibatasi oleh Allah dengan kalimat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Artinya sembah Tuhanmu. Nah, kalau menyembah Tuhannya berarti harus pakai syariat, kan gitu kan? Syariat dulu dah. Nah, benerin tuh syariatnya. Maka sekarang ini mulailah orang untuk mempelajari syariat. Cuma timbul lagi tuh syariat. Ngapain lu belajar syariat? Kalau lu syariat, tahu sendiri kan, yang namanya syariat itu pasti berantem terus, kan gitu kan? Betul nggak? Karena apa? Ulah orang-orang kafir, ulah orang-orang orientalis agar umat Islam itu tidak belajar tentang syariat. Karena kalau lu bisa belajar syariat, pastinya dah yang ada berantem. Udah dah, belajar aja dah tentang masalah yang utama-utama saja. Fadilah amal saja. Nggak perlu syariat katanya. Ya bagaimana kita bisa ibadah kita bisa sesuai hingga kita bisa kembali bisa mengetahui Allah, bisa mengenal Allah dengan benar kalau ibadah kita nggak sesuai dengan syariat, kan gitu. Iya kan? Nah, ini ambil jalan tengah, udah syariat saja. Makanya duduklah di majelis taklim untuk mengenal syariat, gitu. Karena syariat ini jalan untuk bertemu dengan Allah. Syariat jalan untuk bertemu dengan Allah. Karena kalau dijejelin tentang masalah tauhid saja, yakin majelis sepi, betul nggak? Sepi. Masa disuruh ngapalin? Udah tua kita disuruh ngapalin, bingung kan? Ya kan? Nah itulah makanya sekarang condong kepada syariat untuk membenarkan tata cara ibadah kita. Karena kalau kita ibadah kita benar, insya Allah akan diterima oleh Allah. Kalau diterima oleh Allah, ada nilai dalam diri itu, asar bekas, yaitu rasa nikmat kita beribadah. Dari sinilah kemudian kita baru ingin mengenal Allah dengan pasti, dengan jelas. Maka disebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah dulu Tuhanmu. Sembah artinya jangan dulu kita nggak mau sholat kalau belum kenal Tuhan, kan nggak mungkin, betul nggak? Iya kan? Pokoknya kenal dulu Allah baru saya mau sholat. Kalau sholat ngapain lu sholat kalau lu nggak kenal Tuhan lu, kan gitu kan? Ada orang begitu kan? Ayo ngaji diri, timbulnya kan gitu kan? Ngaji diri, disuruh ngaji diri dulu, nggak usah sholat, ntar sholat nomor 2 belakangan. Yang penting kenal Allah dulu. Allah nggak perintahkan begitu. Allah perintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah dulu Tuhanmu, hingga datanglah keyakinan. Gitu saudara, ya. Jadi insya Allah dengan kita melaksanakan atau kita memperbanyak tentang syariat, mengerti tentang syariat, itu jalan kita untuk mengenal Allah. Dengan otomatis insya Allah akan menguatkan akidah kita. Ya, meskipun kita tidak belajar akidah dengan secara menyeluruh, karena zamannya berbeda. Sekedar aja kita tahu, ya. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah la ma'bud bil wujud bihaqqin bil wujud illallah. Tidak ada sembahan yang wajib untuk kita sembah kecuali Allah. Ya, kalau kita belajarin tentang tauhidnya, tentang sifat-sifat Allah, sifat jaiznya Allah, sifat wajibnya Allah, kemudian sifat-sifat Allah yang lainnya, kemudian nanti dijabarkan tuh, ada kitabnya penjabaran tuh luas, dan itu kayaknya kita jumpa di situ. Kalau untuk menyelami itu, ya kalau sudah kita syariat udah kuat, udah mantap, ya timbul mahabbah, kecintaan kita untuk lebih dekat sama Allah, barulah kita perkuat akidah kita, ya. Nah, karena kita sudah ada jalannya apa? Sembah dulu Allahnya, barulah kita betul-betul ada keyakinan untuk lebih dekat kepada Allah.
jangan kita mencari Allahnya dulu. Cukup kita meyakini dengan bersahadat, kemudian laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu syariat, gitu, ya. Jadi bukan berarti orang sekarang kalau seandainya dia hanya mempelajari syariat, kemudian dia akan menjadi orang yang tumpul di dalam akidah. Belum tentu, ya. Jangan kita samakan dengan orang-orang kafir, orang-orang Nasrani terutama, karena mereka memang agama mereka agama batil, udah jelas-jelas batil, karena banyaknya kebohongan. Dengan sendirinya kebohongan itu akan terungkap. Namun kalau Islam bukan kebohongan, artinya makin lama makin terbuka tuh kebenaran. Betul nggak? Makin lama makin terbuka kebenaran. Dengan apa? Dengan syariat itu terbuka kebenaran akan kebesaran Allah, akan keberadaan baginda Nabi Muhammad SAW. Jujur. Kita banyak melihat ilmu pengetahuan, ya, di mana ilmu pengetahuan itu begitu takjubnya dengan apa yang ada dalam Al-Quran setelah mereka menemukan bukti-bukti nyata. Oh, ini seperti ini. Oh, ini Al-Quran ada, kan gitu. Ya, seperti misalnya jasad Fir'aun. Kata Fir'aun itu tenggelam. Nah, nyatanya ditemukan memang tenggelam, dalam Al-Quran disebutkan tenggelam. Kemudian ada di lautan itu ada dua samudra yang tidak bisa menyatu. Al-Quran menyebutkan itu. Makin lama makin terbuka, makin terkuak akan kebenaran Al-Quran. Lewat apa? Lewat syariat. Ya. Nah, disinilah kemudian akan menguatkan akidah dengan sendirinya. Nah, kalau kita paksa dengan belajar akidah dengan segala apa yang ada di dalamnya, terutama tentang zat-zat Allah, itu kalau kita lihat nama-nama Allah saja, itu kalau dijabarkan nggak akan mungkin bisa selesai, saudara. Baru namanya saja, belum sifat-sifat Allah, betul kan? Ya. Maka dengan kita menjalankan syariat, insya Allah akan menguatkan tauhid kita dengan sendirinya. Ya, baik. Cukup, ada lagi matanya? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna ala asrabna fatub 'alaina tauba taghsil kull hawba واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى تطص الصحب والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعافية منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.